sejahtera untuk kita semua. Salam. Mari sebelum kita akan mulaikan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, di pagi hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekolah baru. Nah, adik-adik, di sana ada gambar. Coba kalian cermati tentang gambar di sana. Ya, gambar ini adalah gambar gedung sekolah. Sebagaimana kalian boleh belajar di sekolah ini di SMP Katolik Santa Rosa. Nah, tentunya setelah masuk sekolah, kita pasti melihat tentang lingkungan sekolah. Nah, bagi adik-adik kelas 1, pasti baru mengenal tentang lingkungan sekolah baru karena baru masuk di sekolah ini. Berbeda dengan kelas 8 atau kelas 9. Nah, kalau kita berbicara tentang lingkungan, tentu luas pengertian lingkungan itu. Ada lingkungan yang bersih, ada juga lingkungan yang kotor. Nah, sebentar nanti di akhir pembelajaran, adik-adik kalian akan menulis sebuah deskripsi tentang lingkungan sekolah baru. Nah, di sini adik-adik akan menceritakan pengalamanmu di tempat baru dengan menggunakan teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Ya. Jadi adik-adik akan menjelaskan secara terperinci, secara berurut-urut. Ya, mau diurutkan ke bawah atau mau ke samping, yang penting diuraikan dengan sejelas-jelasnya. Di sini kalimat deskripsi. Kalau tadi berbicara tentang kata-kata deskripsi, sekarang lebih luas lagi dari kata-kata, adalah kalimat. Kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk atau suasana tertentu. Ya, menggambarkan keadaan di sini, misalnya apakah keadaan hari ini, misalnya cuaca baik, bagus, atau buruk. Kemudian bentuk, ya bentuk ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang persegi, ada macam-macam. Kemudian suasana. Berbicara tentang suasana, ada suasana yang menyenangkan, ya, mengharukan, ya, suasana yang menyedihkan, ataupun juga menggembirakan. Jadi ada dua suasana, ada dua jenis. Suasana yang gembira, menyenangkan, dan suasana yang menyedihkan. Ya. Ya, di sini ada gambar pena. Yang pasti kita tahu bahwa fungsi daripada pena itu atau pulpen, ya, bahasa sehari-hari pulpen, dimanfaatkan atau digunakan untuk menulis. Nah, apa yang kita tulis?
kita menggambarkan sebuah informasi yang jelas sangat diperlukan oleh teks deskripsi. Sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut, yaitu teks deskripsi tadi. Nah, di sini kita lihat bagaimana itu teks deskripsi. Yang pertama, kita harus menjelaskan tentang sifat atau ciri-ciri dari fisik objek, ya, yaitu sesuatu yang Anda lihat yang nantinya akan Anda jadikan sebuah cerita yang nanti dipaparkan melalui tulisan. Ya, jadi objeknya apa yang Anda buat, apa saja. Kemudian menjelaskan ciri-ciri psikis objek. Ya. Nah, kemudian menulis tes deskripsi. Untuk menulis tes deskripsi ini, pertama Anda harus menentukan atau memilih objek. Ya. Jadi misalnya Anda membuat sebuah deskripsi, Anda menggambarkan sebuah objek yang ada di sekitar Anda. Misalnya di lingkungan rumah Anda, mulai dari depan, samping, sampai di belakang. Ya, bagaimana lingkungan Anda itu, bersih atau kotor. Jadi Anda harus menentukan objeknya. Judul apa yang harus Anda buat, baru diuraikan lagi seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, Anda harus menetapkan tujuan daripada deskripsi itu. Ya, apa tujuan daripada deskripsi atau hasil karya yang akan Anda buat nanti? Yang pasti itu ada tujuan, ya. Kemudian mengumpulkan data. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang harus Anda cari, Anda tulis, lalu Anda akan buat. Ya. Jadi data-data apa saja yang akan Anda kumpulkan. Nanti sebentar akan dijadikan menjadi sebuah tulisan yang begitu banyak dan menarik. Berikutnya, yang keempat, membuat kerangka karangan. Ya. Apa itu kerangka? Kerangka itu biasanya, nah contohnya yang sederhana. Kalau kita membangun rumah, tidak mungkin dari atas, pasti dari bawah, dari dasar dulu, kan? Ya, kemudian bikin dia punya balok yang berdiri, ya, ke atas, masih sifatnya masih tulang-tulang. Ya, baru sampai di atasnya seng, ya, bagian akhir. Tetapi itu belum dibuat dinding. Misalnya menyusun batako di sebelah, ya, atau batu bata, ya. Ya, kalau batako itu istilah-istilah tiap hari, ya, Melayu pasarnya namanya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu, ya, batu bata sebenarnya. Sekalipun itu dia terbuat dari semen paduan dengan pasir dan lain sebagainya. Jadi kerangka itu belum penuh, ya. Begitu orang kalau membuat sebuah karangan, ya, itu harus ada dia punya pendahuluan, ada pengantar, ada dia punya isi, kemudian ada dia penutup dan seterusnya. Kemudian mengembangkan dari kerangka tadi, ya. Dari kerangka yang masih belum terbungkus itu, ya, itu dikembangkan sehingga menjadi sebuah pengembangan wacana yang utuh
atau kalimat yang utuh dalam sebuah deskripsi. Karena dalam deskripsi itu ada terdiri dari beberapa paragraf, ya. Apakah dia 4 paragraf, 5 paragraf, itu tergantung dari kemampuan daripada Anda untuk berpikir sampai di mana, punya kemampuan untuk mengembangkan sebuah karya ilmiah dalam berbentuk deskripsi. Kemudian menyuting teks. Ya, setelah tes deskripsi yang Anda sudah buat, Anda akan lihat kembali, disuting lagi, mana kira-kira yang ini menarik atau tidak dari segi kata, ya, atau dari segi diksi, pilihan kata, kebahasaannya, apakah sudah bagus sesuai dengan pembakuan bahasa, sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, seperti itu, disuting kembali, dilihat. Sesudah itu Anda akan menunjukkan hasil karya Anda itu dibuat secara kelompok. Misalnya masing-masing kelompok akan menyampaikan, ya, hasil daripada deskripsi yang dibuat oleh kalian. Ya, jadi kalau 4 kelompok atau 3 kelompok, ya masing-masing kelompok akan membacakan tugas daripada deskripsi yang dibuat. Ya, barangkali sampai di sini dulu materi yang Bapak sampaikan di hari ini, dan sebentar akan ada tugas yang akan Anda buat, dan sehingga tugas itu dapat dimasukkan kepada Bapak. Dan kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua. Terima kasih. Shalom.